Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munadi Khairi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal yang telah saya buat. Jadi proposal saya itu adalah judulnya Pengaruh Media Film Kartun Terhadap Keterampilan Bercerita Siswa Kelas 5-5 Aceh Tamiang. Selanjutnya di proposalnya ada 3 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, dan bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian, dan selanjutnya daftar pustaka. Jadi di bab 1 ini yang pertama poinnya latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan kelima manfaat penelitian, dan keenam pembatasan masalah. Jadi yang pertama itu latar belakang masalah. Jadi di sini menurut saya ambil dari pengalaman dari kakak kelas atau dari artikel. Di sini cara pembuatan latar belakangnya ini kita bahas terlebih dahulu yang umum. Yang umum baru terkhusus, seperti piramida terbalik ini. Jadi yang umum dulu, selanjutnya khusus. Jadi yang mana dulu yang dibahas? Jadi kita ketahui bahwa penelitian pengaruh media film kartun dan keterampilan bercerita itu lebih dominan kan ke pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi umumnya itu pasti kita bahas bahasa Indonesia. Dan selanjutnya kita ciptakan keterampilan bercerita dulu atau variabel terikat. Dan selanjutnya variabel bebas atau media film kartun. Jadi kita bahas di latar belakangnya. Bahwa keterampilan bercerita dan media film kartun ini bahwa ada kaitannya, seperti itulah contoh. Dan selanjutnya identifikasi masalahnya. Jadi identifikasi masalah dari proposal saya, identifikasi masalah ini dari latar belakang ini kita ambil ya. Jadi yang pertama itu seperti contoh di proposal saya, belum semua guru mencoba menambahkan keterampilan bercerita dengan media film kartun. Yang selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah berupa pertanyaan. Misalnya, apakah keterampilan bercerita bisa ditingkatkan dengan media film kartun? Itu misalnya contohnya di proposal saya. Selanjutnya tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini apa? Di proposal saya untuk meningkatkan keterampilan bercerita secara lisan pada min 5 Aceh Tamiang misalnya. Dan manfaat penelitian ini untuk apa? Misalnya contohnya untuk menambah cakrawala penelitian. Dan selanjutnya pembatasan masalah. Jadi pembatasan masalah ini kita membahas lebih dominan, lebih khususnya kemana? Di penelitian saya ini lebih khususnya ke apakah keterampilan bercerita bisa ditingkatkan dengan media film kartun. Jadi lebih dominan kita membahas masalah itu. Dibahasnya di bab 3 nanti kita bahas. Dan selanjutnya bab 2. Bab 2 ini adalah ada kajian teori. Jadi kajian teori ini seperti judul saya ini, pengaruh media film kartun terhadap keterampilan bercerita siswa kelas min 5 Aceh Tamiang. Jadi di latar belakang itu kita bahas ini dulu terlebih dahulu. Keterampilan bercerita ini di kajian teori ini kita bahas ini dulu, variabel bebas dulu, baru variabel terikat. Kita bahas media film kartun dulu, ini secara lengkap.
secara lengkap apa manfaatnya media ini, apa tujuan media ini, dan kita cantumkan referensi, bisa dari jurnal, dari buku, dan karya ilmiah dan setelah diceritakan variabel bebas ini, baru keterampilan bercerita. Kita bahas semua secara lengkap. Dan selanjutnya di bab 3. Di bab 3 metodologi penelitian. Jadi di sini sudah kita ketahui pendekatannya. Biasanya ada pendekatannya. Pendekatannya adalah penelitian kuantitatif. Di sini proposal saya menggunakan metode eksperimen atau percobaan. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di minimal Aceh Tamiang dan waktu penelitiannya di awal pembelajaran. Selanjutnya variabel penelitian. Di sini ada dua variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu adalah media film kartun, dan variabel terikat itu adalah keterampilan bercerita. Dan selanjutnya populasi dan sampel. Jadi populasi itu adalah semua siswa kelas 5 min Aceh Tamiang dan sampelnya. Sampelnya adalah ada dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Misalnya sampelnya ini populasi ini ada kelas 5 itu ada 20. Kita ambil 10. Inilah yang dinamakan sampel. Sampelnya adalah untuk kita bereksperimen. Yang 10-nya tadi kita ambil, dan 10 lagi adalah namanya kelompok kontrol yang tidak bereksperimen, yang kita tidak melakukan eksperimen. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data di sini yang pertama ada metode dokumentasi dan bentuk tes atau hasil belajar. Sebenarnya banyak seperti angket, wawancara, teknik pengumpulan datanya. Dan selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya adalah alat bantu untuk pengumpulan data. Misalnya di sini ada bentuk tes seperti pilihan ganda, atau bisa juga dengan esai, dan atau bisa juga dengan ulangan harian. Dan selanjutnya teknik analisis data. Di sini teknik analisis data bisa kita ketahui dari judulnya, pengaruh media film kartun dan keterampilan bercerita. Jadi pasti kalau dinamakan penelitian kuantitatif, pasti teknik analisis datanya pakai statistik. Jadi di sini yang pertama itu teknik analisis datanya memakai uji normalitas, bahwa uji normalitas ini bahwa kelas tersebut apakah apakah normal atau tidak. Dan selanjutnya ada uji homogen, bahwa ada kelompok kontrol dan eksperimen. Apakah nilai sebelumnya ada homogen persamaan dengan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dan selanjutnya uji hipotesis. Hipotesis ini adalah uji dugaan. Apakah ada pengaruh dengan media film kartun dan keterampilan bercerita. Selanjutnya kerangka pikiran. Jadi kerangka pikiran ini adalah gambaran umum dari metodologi penelitian.
Jadi sekian dari presentasi proposal saya. Kalau ada yang masih kurang atau yang salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.